Oke teman-teman, melanjutkan update dari lele yang saya pelihara di kolam sistem ras. Kolam fiber ini berisi sekitar 500 ekor lele, yang mana pada saat awal tebar, ada kematian sekitar 20 ekoran. Bersyukurnya, sudah 2 minggu belakangan ini, sudah tidak ada lagi yang mati. Kesimpulan yang bisa rasakan adalah, pencampuran ikan lele dalam satu kolam, dengan 3 kolam lainnya adalah ikan nila, sistem ras berjalan dengan baik. Definisi baik adalah tidak ada kematian lebih lanjut, baik untuk ikan lelenya maupun ikan nilanya. Sekarang saya akan tunjukkan ke teman-teman posisi dari filtrasi yang saat ini masih tertutup. Kita akan buka dan nanti kita akan lihatkan bagaimana kondisi atau tampilan filter-filter yang saya gunakan untuk ikan lele dan ikan nila ini. Dan di kesempatan ini, saya juga akan menambahkan Kaltmas sebanyak 1 kilo. Untuk masing-masing 1 kilo di drum biologis pertama dan 1 kilo untuk drum biologis kedua. Jadi saya menambahkan 2 kilo Kaltmas. Saya cicil karena Kaltmas juga harganya tidak murah. Dan kalau melihat di sini juga kondisi masih baik. Cuman dengan menambahkan Kaltmas, artinya kita menambahkan rumah-rumah bakteri yang baru. Artinya adalah memungkinkan bakteri-bakteri baru untuk terbentuk dan membuat koloni di Kaltmas-Kaltmas yang baru. Ini dapat mengindikasikan bahwa proses nitrifikasi akan semakin lebih baik, semakin lebih cepat, dan jumlah bakteri nitrifikasi semakin lebih banyak. Drum pertama berfungsi sebagai prefilter pertama, dengan maksud dan tujuan menjadi endapan yang pertama. Bisa dilihat di sini aliran gelombang airnya, ini memancarkan aliran air dari dasar-dasar setiap kolam. Lalu dari sini akan masuk ke prefilter kedua. Sengaja saya perbanyak prefilternya agar pengendapan kotoran semakin maksimal. Dengan menambahkan 2 prefilter ini, kinerja filter biologis menjadi lebih ringan. Dari sini akan masuk ke filter biologis. Bisa dilihat di sini ya, ini kotoran sudah mulai menumpuk. Cuman ini masih dalam keadaan yang ideal, belum perlu dibersihkan. Karena debit air yang masuk untuk menuju ke drum biologis masih lancar, tidak terhambat. Lalu kemudian kita masuk ke filter biologis yang pertama. Kaltmasnya sudah matang. Pastikan kalau teman-teman menggunakan Kaltmas, semua Kaltmasnya berputar secara rata. Jadi tidak ada Kaltmas yang stop atau berhenti. Bisa dilihat di sini, sangat bagus Kaltmasnya. Lalu ada drum yang saya fungsikan sebagai buffer. Di sini saya isi karang jahe dan saya beri ikan nila 1 ekor di sana, untuk menjaga supaya tidak ada nyamuk. Karena filter ini sifatnya adalah filter yang statis, tenang, jadi nyamuk akan suka sekali berkembang biak di sini. Nah, untuk meminimalisir supaya tidak banyak nyamuk yang berkembang di sini, ini saya kasih ikan nila 1 ekor untuk memakan jentik-jentik nyamuk. Lalu yang terakhir ada sump tank dan di bawahnya ada lampu UV. Sekarang kita akan tes untuk memberikan makan untuk lele-lele yang saya pelihara di kolam fiber ini. Berhubung lele kondisi fisiknya berwarna hitam, jadi pada saat kita memberi makan, dia tidak terlihat dengan jelas. Tapi di sini coba kita tes bagaimana lahapnya lele-lele ini. Kalau diperhatikan secara langsung, lele-lele ini makan sangat lahap. Dan kalau bisa dilihat di sini, ukurannya juga sudah mulai besar dibanding pertama kali tebar. Cuman ya itu tadi, sayangnya karena lele ini warnanya gelap, jadi tidak bisa saya shoot ke kamera supaya bisa mendapatkan gambaran lebih jelas tentang kondisi pertumbuhan badan lele itu sendiri. Mungkin nanti akan saya kondisikan ketika ukuran sudah lumayan besar, kita akan coba buang airnya untuk kita panen. Nanti akan saya kasih informasi berapa besar yang bisa kita dapatkan ketika lele ini kita pelihara dengan sistem ras. Sudah habis, kita kasih pakan lagi.
Pemeliharaan lele yang saya lakukan di sini, saya merasa tidak maksimal karena saya hanya bisa memberi makan 1 hari 1 kali. Kesibukan saya yang masih menjadi seorang karyawan ini memiliki waktu yang sangat sedikit sehingga pada sore hari saya sudah tidak sempat untuk datang ke farm untuk memberi makan lele karena saya selalu pulang malam. Jadi rasanya dengan pemberian makan 1 hari sekali untuk lele dengan protein sekitar 30% masih kurang maksimal. Tapi kita bisa lihat nanti berapa lama ini akan bertumbuh dengan kondisi hanya diberikan makan 1 kali sehari. Karena eksperimen ini bertujuan bukan hanya untuk melihat seberapa besar pertumbuhan lele, tapi juga melihat kondisi ikan-ikan yang lain. Apakah bisa kita kombinasikan satu sistem ras yang sama, kita memelihara lele dan nila secara bersamaan. Beberapa informasi yang saya baca di kolom komentar, ada yang info kalau nanti kasihan ikan nilanya akan lebih sering sakit, ikan nilanya airnya jadi butek. Ternyata enggak ya, ini sudah saya buktikan sendiri, ikan nilanya berjalan dengan baik, tidak ada kematian, dan airnya juga masih bening. Lele juga sama, sudah tidak ada kematian lagi, mereka saling mengisi satu sama lain, jadi yang penting filtrasinya harus kuat, teman-teman. Di sini saya menggunakan 2 buah pre-filter, 1 buah filter mekanis. Pre-filter inilah kunci utamanya, supaya kotoran sebelum sampai ke filter mekanis sudah banyak mengendap di 2 buah pre-filter ini. Makanannya sudah habis, kita kasih makan lagi. Oke, sekarang kita kasih makan untuk ikan nilanya. Airnya masih jernih dan bersih, dan ikan juga masih sehat. Kita bisa tes dari cara dia menyantap pelet yang kita berikan. Masih rakus, seperti yang sudah saya informasikan tadi. Jadi ikan nila tidak ada pengaruh, karena sistem ras ini walaupun kita campur satu aliran dengan lele, nyatanya ikan nilainya masih tetap bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik, nafsu makan juga masih rakus. Sekarang kita lihat ikan nila di kolam ketiga dan kolam keempat. Ini bahkan belum dikasih makan, tapi sudah antri nih ikannya nih, seolah-olah menandakan bahwa dia lapar sekali. Jadi sejauh ini tidak ada problem, kendala, kalau kita menggabungkan satu sistem ras yang sama antara lele dan nila. Lihat, ikan nila sangat sehat. Dari cara makannya masih terlihat bahwa dia memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, dan ini indikasi dari ikan tersebut adalah ikan yang sehat. Kita berikan pakan untuk ikan nila yang ada di kolam keempat. Masih sama, masih sehat. Airnya juga kalau teman-teman perhatikan di sini juga masih jernih dan bersih. Jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa ikan nila digabungkan dengan ikan lele dengan satu jalur filtrasi yang sama, tidak ada dampak yang signifikan. Semua masih baik-baik saja. Kalau teman-teman mau eksperimen menggabungkan sistem ras untuk ikan nila dan lele seperti yang saya lakukan di sini, silahkan untuk dicoba. Tapi pastikan teman-teman memiliki sistem filtrasi yang cukup mumpuni atau kuat, karena filtrasi biologis memainkan peran yang sangat penting di sini. Karena bagaimanapun juga lele memiliki bioload atau kotoran yang banyak sekali, sehingga kita perlu menambahkan atau memaksimalkan filter biologis lebih banyak lagi agar proses nitrifikasi juga berjalan lebih baik lagi. Kita kasih makan lagi. Yang ini masih lapar sepertinya. Oke, sebagai penutup di video kali ini, sebelum saya tutup, saya akan menuangkan masing-masing 1 kg Kaltnesh ke masing-masing 1 drum biologis di sini. Jangan lupa dibantu oleh tangan untuk pertama kali, supaya dia bisa terendam oleh air, untuk kemudian dia ikut berputar di dalam Kaltnesh yang lainnya.
Ini adalah Kaltens yang baru yang berwarna putih. Ini hal yang sangat wajar kalau kita baru pertama kali menuangkan Kaltens, dan Kaltens yang masih berwarna putih bersih ini tidak bisa berputar, tapi diamkan saja, nanti lambat laun dia akan ikut berputar dengan yang lainnya. Inilah bedanya K1 Plus ya. Jadi K1 Plus itu di sela-sela pori-porinya ada tambahan garis-garis. Ini memungkinkan untuk bakteri menempati Kaltens ini lebih banyak lagi jumlahnya. Baiklah teman-teman nilaku, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk diklik like dan subscribe dan share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan secara konsisten dapat memberikan informasi seputar budidaya ikan nila. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya.